Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, selamat berjumpa dalam Impact Family. Senang sekali kalau pada saat ini saya dapat berbagi dengan saudara-saudara mengenai kehidupan menjalani firman Tuhan. Ada seorang yang bernama Lotimun. Nah, dia seorang yang badannya kecil, tidak sampai 1,5 meter, ya, itu kecil sekali ya. Dan tapi dia adalah seorang yang cerdas sekali, pandai. Pada waktu belajar di universitas dia dapat menguasai 5 bahasa, ya, baik Inggris, Yunani, Perancis, Itali, dan Spanyol. Wah, dia juga dijuluki dari sekolahnya itu si otak ya, the brain ya. Lalu dia juga oleh Badan Pengutusan Injil dia disebut seorang yang ahlinya di dalam mengkultivasi ya, untuk mengelola atau mengolah karena melalui pekerjaan utusan Injil yang dilakukan oleh Lotimun ini dampaknya besar sekali. Ya, badan boleh kecil tetapi dampaknya besar. Dia juga yang memotivasi kaum wanita untuk mengumpulkan persembahan pada hari Natal supaya uang itu dapat digunakan mengirim utusan Injil dan juga menolong orang-orang yang sedang kelaparan pada waktu dia melayani di China. Nah, dia dilahirkan tahun 1840 dan meninggal tahun 1912. Nah, dia setelah 30 tahun dia baru menyerahkan hidupnya untuk menjadi utusan Injil ke China. Dia melayani di sana selama 40 tahun, ya. Dan dia sungguh-sungguh mengasihi China karena pada waktu itu penduduk China sudah 372 juta gitu ya. Pada ini tahun 1870-an ya, tahun 8. Jadi dia terpanggil karena kebanyakan orang di sana belum kenal Tuhan. Jadi dia terpanggil untuk melayani di daerah Asia. Nah, akhirnya pilihan jatuh ke Asia, ke China. Nah, di China dia di Pingtu, di situ kota besar, penduduknya cukup padat, dan pada waktu dia awal-awal melayani di sana dia tidak diterima. Ya, tetapi dia menggunakan berbagai cara. Dia juga mengajar, mengadakan sekolahan. Dia kan orang pintar ya, mengadakan sekolahan, kasih pelajaran untuk anak-anak. Dan akhirnya dia juga menyesuaikan hidupnya seperti orang di sana, memakai bajunya baju sama seperti orang lokal. Pokoknya dia menyesuaikan diri dengan kebudayaan, dengan segala cara hidup di sana, sampai dia akhirnya juga bahasa Chinese-nya sudah fasih, ya, fasih bahasa, karena dia memang orang pandai bahasa. Nah, dalam pelayanan itu, saudara, dia banyak memberi dan sehingga uang dia itu semuanya, kalau dia tidak tahan melihat orang yang kesusahan, sampai kalau mereka nggak makan, dia setiap punya semuanya dia berikan, sampai dia sendiri juga kelaparan, nggak makan. Sampai dia menjadi dapat penyakit ya. Jadi dia sakit karena kelemahan, kekurangan makan. Sampai pernah dikirim utusan Injil yang perawat ya untuk menolong dia. Dia disuruh pulang tapi dia tidak mau pulang ya. Dia tetap mau melayani sana. Dan karena banyak orang juga akhirnya mau mengasihi dia dan mendengarkan dia berbicara, dia pandai berbicara ya. Dan dia waktu dia berkhotbah itu karena dia kecil sampai naik ke meja. Dan di Amerika Badan Pengutusan Injil mendengar kalau dia khotbah, tadinya dilarang saudara karena wanita tidak boleh berkhotbah waktu itu. Ya, mau disuruh pulang, tapi dia bilang kalau dia disuruh pulang dia berhenti, dia tidak mau mengikuti agen ini ya yang mengirim dia. Dia dari agen baptis. Kalau tidak boleh berkhotbah. Jadi dia tetap berkhotbah dan dia melayani sampai akhir hidupnya. Ya, ada banyak kesusahan, tetapi dia atasi dengan keyakinan
bahwa dia mau melayani Tuhan yang sudah memilih dia. Dan persembahan yang dikumpulkan tiap hari Natal itu oleh wanita-wanita baptis di Amerika sekarang diberi nama persembahan Lotimun. Jadi dia memang seorang yang dikatakan legend ya, karena perlakuan dia, perbuatan dia itu diabadikan. Nah, jadi itu sebabnya pada waktu dia mendorong orang-orang untuk memberi persembahan, kaum wanita yang berkumpul setiap hari Natal, dia sebarkan ke gereja-gereja supaya mengumpulkan persembahan. Pada waktu itu dia butuh tambahan misionaris. Jadi tadinya dia targetkan hanya 2 misionaris ya, kalau bisa terkumpul $2.000 saja. Ternyata untuk persembahan perdana itu dapat 3.300 sekian dolar. Jadi mereka bisa mengirim 3 utusan Injil ke China. Nah, itu sebabnya sampai sekarang juga kalau ada bangunan, ada seminari, ada rumah sakit, itu dibangun di atas persembahan Lotimun. Ya, itu yang diberi judulnya karena Lotimun yang menggerakkan setiap hari Natal supaya orang-orang mengumpulkan persembahan. Nah, itu sebabnya gereja-gereja juga ya, kalau hari Natal mengumpulkan persembahan, uangnya dipakai untuk pengutusan Injil. Ya, mari khususnya supaya gereja-gereja kaum wanita dapat mengumpulkan persembahan pada waktu hari Natal dan dikirimkan untuk pengutusan Injil. Demikian saudara, riwayat dari Lotimun supaya kita bisa meneladani dia yang mengatakan terlebih berkat memberi daripada menerima. Ya, memberi termasuk memberi hidupnya, memberi semua kehidupannya untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada seorang seperti Lotimun, orang yang dapat menggerakkan umatmu, menggerakkan kaum wanita untuk cinta Tuhan, memberikan persembahan untuk pengutusan Injil sehingga bangsa-bangsa, suku-suku bangsa dapat mendengar berita baik dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, ibu, bapak, anak-anak semuanya supaya tahu cerita mengenai Lotimun dan saudara juga mau bukan hanya menjadi pendengar tetapi pelaku firman. Sampai berjumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.